Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pada kesempatan ini tidak lupa saya berwasiat, saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan juga kepada semua jamaah yang hadir di tempat ini. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita senantiasa berusaha untuk selalu menjaga karunia Allah yang berupa keimanan dan ketakwaan. Karena Allah memandang kita, Allah memandang manusia sebaik-baik dari kita. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Di dunia ini ada dua hal yang saling bertentangan dan sudah pasti ada dan banyak kita hadapi pada saat kita hidup, yaitu yang pertama perilaku baik dan yang kedua perilaku buruk, kebaikan dan keburukan. Kita sebagai manusia untuk memandang suatu hal itu baik atau buruk, ada kalanya kita tidak memerlukan agama untuk menuntunnya, dan ada sebagian lagi kita perlu bimbingan agama untuk menunjukkan mana kebaikan dan mana keburukan. Sebagai contoh, orang merampok, orang mencuri, orang membunuh orang lain dengan tanpa jalan yang hak, dengan tanpa jalan yang benar, tidak memandang siapa yang melakukan dan tidak memandang siapa yang memberi penilaian, pasti mereka mengatakan bahwa hal tersebut adalah keburukan. Baik orang yang beragama Islam, baik orang yang beragama Nasrani, beragama Yahudi, melihat orang merampok, melihat orang membunuh orang lain, pasti dia mengatakan itu adalah suatu keburukan. Namun demikian, di lain pihak ada kebaikan-kebaikan yang hanya kita bisa menilai itu karena tuntunan dalam agama. Sebagaimana kita hadir pada saat hari ini di tempat ini untuk sholat, mungkin sebagian agama menyatakan itu bukan kebaikan, tapi kita sebagai muslim menyatakan ini adalah kebaikan yang telah dibimbingkan Allah melalui agama Islam. Sebagaimana juga zakat, sebagaimana juga haji. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan hal kebaikan tersebut, kita bisa menilai dengan menggunakan akal kita. Sebagai seorang muslim, kita tahu apabila ada orang muslim yang tidak melakukan sholat, kita menganggap itu sebagai suatu keburukan. Sebagai seorang muslim, apabila kita melihat orang kaya yang dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi dia tidak berzakat, baik itu
orang muslim tersebut sangat paham agama atau sekedar paham sedikit terhadap aturan agama Islam, saya yakin mereka tahu bahwa ada kewajiban yang harus dikeluarkan dengan kekayaannya. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan penilaian kita terhadap baik dan buruk, terhadap kebaikan dan keburukan, insya Allah semua di antara kita memahami dengan akal kita. Kita tahu mencuri itu buruk, kita paham dengan akal kita. Kita tahu korupsi itu buruk, kita paham dengan akal kita. Namun kenapa sebagian dari kita masih mau mencuri, masih mau korupsi, masih mau meninggalkan sholat, padahal akal kita sudah jelas-jelas tahu bahwa itu suatu keburukan. Dalam hal ini Allah menuntun kita bahwasanya selain dari akal kita yang memahami, yang mengetahui akan kebaikan dan keburukan tadi, ada unsur lain yang mana apakah pengetahuan kita terhadap baik dan buruk tersebut meresap ke dalam hati kita ataukah hanya ada di akal kita. Secara naluriah semua orang yang memiliki anak tidak ingin anaknya melakukan korupsi, tidak ingin anaknya melakukan perzinahan, tidak mungkin mereka ingin anaknya bermabuk-mabukan. Tapi kenapa orang yang tidak ingin anaknya untuk berzina, untuk korupsi, mereka sendiri melakukannya? Itulah orang-orang yang mana pengetahuan agamanya tentang baik dan buruk hanya ada dalam akal mereka, tidak sampai ke dalam hati mereka. Sedangkan orang-orang yang pengetahuan baik dan buruknya meresap sampai ke hati, kemudian terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kita, maka sifat orang tersebut oleh Allah dinyatakan sebagai salah satu dari orang yang dijaga Allah dari siksa di neraka jahanam. Dan ini adalah materi kita saat ini. Siapakah orang-orang yang akan dilindungi Allah, dijauhkan oleh Allah dari siksa di neraka jahanam? Yang pertama, orang yang dia tahu akan kebaikan dan keburukan, dan kebaikan tersebut proses yang ada di akalnya meresap sampai ke hatinya, kemudian terimplementasi dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama adalah orang yang memiliki sifat tersebut. Yang kedua, Allah juga menyatakan orang-orang yang Allah lindungi untuk selamat dari neraka jahanam, yaitu orang-orang yang mampu menggunakan matanya untuk melihat, dan dengan apa yang dilihatnya dia tersambung dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat gunung yang tampak gunung dan kebesaran Allah. Kita melihat hutan yang tampak hutan dan kebesaran Allah. Kita melihat lautan yang tampak lautan dan kebesaran Allah. Sebagai contoh, andai kita melihat telur, anggap kita melihat telur ayam. Orang yang hanya menggunakan matanya untuk melihat telur ayam, dia akan berkata, telur ini apabila dibiarkan, ditetasi, dierami, dia akan menetas menjadi ayam. Apabila dia digoreng akan menjadi dadar. Apabila dia dimasak akan menjadi makanan. Tapi orang-orang yang melihat telur dengan penglihatan yang tersambung dengan kebesaran Allah, kita tahu dalam telur hanya ada putih telur dan hanya ada kuning telur. Namun apabila telur itu diberi suhu dengan suhu tertentu, maka di dalam telur tersebut akan ada paru, akan ada tulang, akan ada daging, akan ada bulu. Dari mana asalnya bulu, tulang, daging, paru yang ada dalam telur? Padahal apabila kita pecah, yang hanya yang terlihat adalah putih telur dan kuning telur.
Sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam, sebelum adanya teknologi, telur apabila dierami, ya kita lihat di dalamnya akan ada bulu, akan ada daging, akan ada tulang. Sekarang kita lihat, mampukah kira-kira manusia melakukan seperti itu? Bisakah manusia menciptakan satu butir semisal dengan telur, dibiarkan kemudian menjadi bentuk yang berbeda dan punya napas? Apabila kita teliti lebih dalam lagi, begitu telur sudah menetas, pada saat di dalam masih hidup, pada saat ayam keluar, kita tutup hidung ayam tersebut, beberapa menit akan mati. Kenapa pada saat telur itu masih belum ditetaskan, ayam yang ada di dalam telur tersebut tidak mati? Sungguh semuanya, dari kejadian putih telur, kuning telur menjadi bulu, putih telur, kuning telur menjadi tulang, semuanya adalah kebesaran Allah. Tidak ada yang bisa melebihi dari kebesaran Allah tersebut. Kaum muslimin rahimahumullah, itu sebagai salah satu contoh apabila kita melihat ciptaan Allah, namun dengan penglihatan itu kita menyambungkan ciptaan tersebut dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang demikian adalah yang kedua dari orang yang akan diselamatkan Allah dari panasnya neraka jahanam. Dan orang yang ketiga yang akan diselamatkan oleh Allah dari panasnya neraka jahanam, yaitu orang yang mendengar dan pendengaran tersebut juga tersambung dengan seruan-seruan Allah. Apabila kita mendengar ada orang berdakwah menyuruh kita untuk senantiasa menjaga keimanan ketakwaan kita, untuk menjaga sholat kita, untuk menjaga puasa kita, kita menuruti. Apabila kita mendengar adzan, kita bersiap-siap untuk datang ke masjid, kita bersiap-siap untuk sholat. Dan dengan telinga yang kita miliki, kita mendengarkan seruan-seruan untuk mendekatkan diri pada Allah, dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ciri yang ketiga tersebut adalah ciri orang yang juga diselamatkan Allah dari panasnya neraka jahanam. Kaum muslimin rahimakumullah, sebaliknya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf bahwasanya orang-orang yang memiliki kebalikan dari ketiga ciri tersebut adalah mereka orang-orang yang nantinya akan menghuni neraka jahanam. Sebagaimana Allah firmankan, walaqad darabnahum katsiran minal jinni wal insi li jahannam lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak mau menggunakan hatinya meresapi apa yang ada di dalam akalnya. Mereka adalah penghuni jahanam. Yang kedua, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak mau mempergunakan matanya untuk melihat. Dan juga yang ketiga, lahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak menggunakan telinganya untuk mendatangi seruan-seruan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah nyatakan dalam ayat tersebut bahwa kita yang memiliki hati, kita yang memiliki mata, dan kita yang memiliki telinga, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengetahui betapa besarnya tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, betapa besarnya kekuasaan Allah di dunia ini. Dan kita memiliki telinga, kita gunakan untuk mengikuti seruan-seruan kebaikan yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita memiliki hati, kita gunakan semampu kita untuk meresapi ilmu-ilmu yang kita ketahui untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak bisa mempergunakan hal tersebut, Allah nyatakan dalam ayat yang lain, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un.
Mereka adalah orang yang bisu, orang yang tuli, orang yang buta. Mereka tidak mau kembali kepada petunjuk Allah. Summun bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka orang yang bisu, orang yang tuli, dan orang yang buta, yang tidak mau mempergunakan akalnya untuk mengetahui betapa besar kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, di bagian akhir khutbah ini saya berdoa mudah-mudahan kita yang ada di sini, saya panjenengan termasuk orang-orang yang Allah selamatkan dari panasnya neraka jahanam, yang Allah selamatkan dari panasnya api neraka, dan juga Allah bahagiakan di dunia ini dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan saya dan panjenengan termasuk orang-orang yang Allah takdir meninggal dunia dengan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin badala bihi nafsi wa tanalu malaikati bi qudsi wa qala Allah ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wa khdhil man khadal muslimin wa damir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala'a wal waba'a wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha ma batan am baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tawaffana musliman walhiqna bis sholihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.